Apa kabar Ibu hari ini? Saat ini Alhamdulillah. sehat. Ya, Gimana sehat ya Ibu? Bu ya. Sehat juga? Alhamdulillah sehat walafiat. Ibu, perkenalkan nama saya Neng Hamidah, CGP angkatan 9 ya Ibu ya. Dalam rangka ingin mewawancarai Ibu terkait pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan di sebuah kepemimpinan yang Ibu pimpin di sekolah ini. Ibu, pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu menerima saya untuk melaksanakan tugas-tugas saya di CGP kali ini. Mudah-mudahan Ibu bisa menerima dan ikhlas untuk membantu kami dalam tugas-tugas CGP. Bagaimana Ibu? Insya Allah. Ibu boleh memperkenalkan diri, nama Ibu dan tugasnya di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Imam Maria SPD, Kepala SDN Cimanuk 1, bertugas sudah hampir 10 tahun dan insya Allah untuk tahun ini saya akan pindah. Mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Bisa dimulai untuk wawancara kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama ingin mengetahui bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah untuk mengidentifikasi sebuah kasus-kasus yang merupakan kasus itu dilema etika atau bujukan moral di sekolah yang Ibu pimpin. Untuk dilema etika, contoh, salah satu contoh kita pada siswa atau kepada guru. Pada siswa boleh? Boleh pada siswa, boleh pada guru. Alhamdulillah untuk di SDN Cimanuk 1 ini, karena tiap hari itu udah ada pembiasaan, contoh ngaji dan berdoa bareng. Untuk itu, untuk memotivasi anak didik atau siswa, kami selalu tepat waktu dan disiplin. Contoh, kalau misalnya kita masuk jam 7.30, untuk pembiasaan itu dibiasakan dilaksanakan jam 7:07. Jadi di situ saya sebagai pemimpin atau sebagai pimpinan sekolah 1, karena ini untuk memotivasi anak, untuk pembiasaan anak, jadi di situ ada waktu tertentu. Kalau misalnya anak tersebut tidak mengikuti pembiasaan, kami bertindak supaya apa? Supaya jadi biasa. Tidak masuk atau tidak mengikuti, ya dikasih sanksi. Sanksinya apa? Kalau misalnya dia tidak mengikuti, salah seorang siswa dari kelas tinggi, contohnya dari kelas 4 sampai ke kelas 6 tidak mengikuti, kami tekankan anak-anak itu harus setor Yasin itu. Setoran hafalan Yasin Bu? Iya, hafalan Yasin satu kali itu jadi setor ke guru PAI, atau misalnya nggak ada yang mewakili satu makro, ya satu ain, satu berapa tuh? Ya, satu ain. Satu ain ya. Jadi supaya apa? Supaya anak terus menerus mengikuti. Jadi itulah salah satu untuk kasus ya. Iya, kasus dilema etika terkait kesiswaan. Kesiswaan. Baik Ibu, luar biasa ya bagaimana cara Ibu kepala sekolah
mengidentifikasi kasus-kasus yang ada, utamanya pada kasus kesiswaan terkait menjalankan aktivitas pembiasaan di sekolah ini. Jadi sudah terstruktur bahwasannya ketika ada identifikasi berarti harus mampu ada sepertinya dilema etikanya apa nih gitu kan untuk siswa, bujukan moralnya seperti apa, tapi memang sudah ada ketentuan sanksi pada eh, wawancara kita pada hari ini. Baik Ibu, selain itu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan ya di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Ibu cara untuk mengatasi masalah itu? Untuk itu karena mungkin masing-masing satuan pendidikan itu punya program. Salah satunya untuk apa tadi? Ya, untuk pengambilan keputusan. Untuk pengambilan keputusan, jadi kami itu tidak langsung gitu ya, ada jadwal tertentu. Jadi langkah-langkahnya atau prosedur seperti yang Ibu katakan tadi ya, untuk mengatasi bagaimana dilema etika ini bisa teratasi di satuan pendidikan khususnya di SDN Cimanuk 1 ini. Baik Ibu. Lalu seperti itu Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika terkait pembiasaan kesiswaan di SDN Cimanuk 1 ini? Itu salah satu tadi itu ya, yang efektif itu kita dengan cara bermusyawarah, sangat efektif gitu ya. Karena apa? Akhirnya kalau misalnya kita bermusyawarah, kadang-kadang kan guru suka bertanya-tanya, kok ibu katanya memutuskan sekaligus karena ini kepentingan bersama. Iya, seperti itu. Jadi dengan cara bermusyawarahnya. Lalu sepertinya Ibu, apakah yang Ibu miliki pada kesempatan kali ini, apa sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Kalau masalahnya darurat, kita langsung hari itu diselesaikan. Karena kalau misalnya kita ditangguhkan untuk esok atau siang atau esok gitu, kadang-kadang karena kita dituntaskan di sini, kalau misalnya kita untuk ditunda, mungkin anak tersebut atau yang lainnya datang ke rumah itu takut lapor ke orang tua. Jadi orang tua nggak perlu tahu kasus anak-anak atau kasus di satuan pendidikan. Mengapa orang tua tidak perlu tahu? Apakah memang ada apa dalam hal ini, Bu? Kalau misalnya karena tidak tahu, kita kalau misalnya yang model berantem gitu, terus kadang-kadang model kadang-kadang ada yang malah gitu kan. Kalau misalnya kita keluar, kasihan anak itu kan nanti itu si anu. Tapi kalau diselesaikan di sekolah, kita cukup dengan anak atau dengan guru yang bersangkutan. Jadi kadang-kadang guru yang lain tidak tahu. Karena apa? Nanti supaya anak itu punya kekuatan. Jadi saya ini nggak ada tahu gitu. Jadi kita secara tersembunyi. Jadi kita menutupi. Jadi ketika sekolah ini mampu untuk mengatasi kasus-kasus ataupun dilema etika yang dialami oleh sekolah ini, jadi orang tua jangan sampai tahu dulu. Karena di sekolah mampu untuk mengatasi masalah hal tersebut, utamanya dilema etika dan bujukan moral seperti itu. Baik Ibu, terima kasih ya Bu ya, luar biasa. Mungkin yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan tadi oleh Ibu terkait wawancara sesi 1 ini, pembelajaran apa Bu
yang didapat atau yang dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, pengalamannya apa ya? Seperti tadi itu. Jadi kita kalau misalnya melihat masalah seperti apa masalahnya, kalau misalnya kita bisa ditangguhkan, ya bisa ditangguhkan. Kalau misalnya kita darurat itu langsung saja. Seperti itu. Jadi kenapa? Jadi kalau misalnya kita tangguhkan atau dijadwalkan, masalah itu nanti akan panjang. Jadi tidak tuntas. Jadi kalau ada masalah, kalau misalnya darurat langsung dituntaskan pada waktu yang bersamaan. Iya. Jadi tidak ditunda-tunda lagi. Ditunda-tunda. Langsung diselesaikan di sekolah. Iya. Seperti itu. Iya. Subhanallah Ibu. Terima kasih wawancara pada kesempatan kali ini ya, terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bapak dan Ibu, demikian wawancara saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 bersama Kepala Sekolah SDN Cimanuk 1, Ibu Hajah Emma Malia SBD. Thank you very much for watching. Ilaliko ma'asalama. CGP tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, silakan duduk. Iya, terima kasih Ibu. Ya, ada keperluan apa saya di sini? Keperluannya sangat luar biasa. Kaget, Ibu. Mohon maaf Ibu sudah mengganggu waktu bertugas Ibu ya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah hari ini baik. Alhamdulillah ya Rabbal alamin. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan Ibu sehat, Amin, panjang ya umur, Rabbal murah alamin. rezeki ya Ibu ya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan tugas kita, aktivitas kita sehari-hari dengan penuh ikhlas dan penuh barokah. Amin ya Allah. Ya Ibu, Ya. mohon izin Mm-mm. untuk memperkenalkan diri. Nama saya Neng Hamidah, CGP atau calon guru penggerak angkatan 9. Mohon izin hari ini untuk mewawancarai Ibu di sesi 2 ini ya Ibu ya, terkait pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin seperti itu. Bersediakah Ibu untuk diwawancarai hari ini? Insya Allah, mudah-mudahan hari ini bisa. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Dan kami persilahkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Ibu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Naya, Kepala TK Negeri Harapan Bangsa Cimanuk, Ya, Desa Rocek. ya, ya. Bertugas di Bertugas di TK Harapan Bangsa Cimanuk sebagai Kepala Sekolah. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan untuk memperkenalkan dirinya. Baik, di sini bersama Kepala Sekolah TK Harapan Bangsa. Sekolahnya yang luar biasa ya Ibu ya. Amin. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah atau mampu memetik terkait penyelesaian kasus-kasus dilema etika ataupun bujukan moral pada tugas saya Bu di CGP ini, demonstrasi kontekstual 3.1 untuk kasus pengambilan keputusan bernilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik Ibu, bisa dimulai? Iya, terima kasih. Baik Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus itu adalah
kasus dilema etika ataupun kasus yang merupakan kasus bujukan moral. Seperti apa Ibu sebagai kepala sekolah TK Negeri Harapan Bangsa untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Baik, akan Ibu jawab sekemampuan Ibu. Mudah-mudahan pertanyaan ini bisa menyelesaikan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi Ya, Ibu. permasalahan di sekolah, di antaranya lingkungan sekolah yang lingkungan sekolah yang tidak sesuai dengan harapan Ibu, mungkin seperti Ya, itu ya. seperti Jadi itu. mungkin ada beberapa kasus dilema etika ataupun kasus bujukan moral. Ya. Seperti apa Ibu contohnya, atau mungkin dalam kesiswaan atau mungkin dalam akademik atau mungkin pengadministrasian, boleh diceritakan Ibu dalam hal ini. Sepertinya kesiswaan itu seperti apa? Mengenai kesiswaan yaitu yang dilema bagi kepala sekolah, di antaranya perkembangan kecerdasan anak. Jadi perkembangan kecerdasan anak atau kecerdasan intelektual Iya. IQ anak ya Iya. Bu ya. Karena kecerdasan anak itu ada yang kurang, ada yang mampu. Ada yang lebih ya Bu Ada ya yang lebih. dari temannya itu. Seperti apa Ibu contohnya kecerdasan anak itu ada yang kurang, ada yang mampu dalam dilema etika ini? Contohnya yang seperti Contohnya anak, misalkan anak ini mah bisa Iya. kosakata, mengartikan kosakata. Tapi anak yang B, misalnya yang A bisa mengartikan atau Mengucapkan kosakata. iya. Tapi anak yang B, Heeh. mereka belum mampu mengatakan kosakata. Berarti berbeda dengan siswa A dengan siswa B terkait pelafalan atau mengucapkan kosakata. Kalau si anak A mungkin bisa melafalkan bebek, berbeda, tomat ya. Sementara siswa yang lain atau siswa B itu belum mampu untuk melafalkan kosakata. Itu yang Ibu ada dilema. Ada dilema ya dalam satuan pendidikan Ibu, khususnya di TK Harapan Iya, Bangsa iya. Ibu. Itu adalah menjadi dilema bagi Ibu. Iya, betul. Kenapa Ibu menjadi dilema? Karena penuntutan untuk anak misalkan kelas 5 untuk ke SD gitu. Seperti itu. Untuk kelanjutannya ke SD gitu ya. Jadi kemampuan di SD itu kan di kelas 1 harus minimal harus bisa kosakata begitu. Iya, Jadi dilemanya itu seperti itu seorang kepala sekolah dan seorang guru itu, karena anak ini mampu, anak ini yang tidak mampu. iya. Bagaimana cara anak itu sehingga anak ini mampu begitu. Jadi bagaimana caranya anak ini mampu Iya. atau sejajar dengan siswa yang lain, lain. diantaranya untuk melafalkan kosa-kosa Iya, kata, kosakatanya. gitu kan, seperti itu. Atau mungkin Ibu pendekatannya sudah berbicara sama orang tuanya tersebut, atau mungkin ada perbedaan dari segi fisik atau apa dengan orang tuanya, gimana Ibu? Ibu sudah mendekati orang tua, alhamdulillah ya sudah Ibu panggil. Memang dalam segi fisik anak tersebut yang kurang yang lain daripada anak yang Berbeda ya? berbeda dengan anak yang lain. Seperti itu. Tapi yang jelas Ibu sudah mendekati kepada orang tua ya, Iya, sudah. terkait anak tersebut yang berbeda pelafalan kosakatanya. Iya. Seperti itu. Baik Ibu, selanjutnya Ibu ya, selama Ya. ini Ya. bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan ya Bu ya di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang kedua-duanya itu memang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan.
Di antaranya seperti apa Ibu yang pernah Ibu alami di sekolah Ibu dan menjadi dilema etika pada tugas Ibu saat ini. Di Di antaranya pada kesempatan lain untuk mengadakan jadwal workshop. Jadwal workshop bu gurunya Mengikuti ya Bu ya, mengikuti jadwal workshop. Untuk supaya guru itu mampu menangani seperti itu. Kan workshop itu biasa ya ada apa namanya materi-materi yang menghubungkan hal tersebut. Jadi guru itu dipersilakan sama ibu mengikuti workshop. Iya, karena sudah ada jadwal ya Bu Iya, ya. satu menjadwalkan juga ibu workshop sehingga ibu anak guru yang Dilema ya Bu ya. Iya. Jadi guru tersebut mengikuti workshop sementara kelas sementara kosong. kelas Iya. kosong. Sepertinya seperti apa kebijakan Ibu untuk mengambil kebijakan keputusan Ibu- ini yang sama-sama benar Iya. sepertinya dalam nilai-nilai kebajikan Bu. Nah, jadi ibu itu mengizinkan kepada dewan guru, mangga silakan workshop dan Ya. ibu memenuhi kelas yang ada ya kosong gitu. Memasuki kelas yang kosong, mengajar di situ kelas yang kosong. Nah, berarti pada kesempatan itu Ibu menggantikan guru Menggantikan, tersebut yang sedang mengikuti Iya, workshop. betul. Nah, jadi kadang-kadang ini benar-benar menjadi dilema etika ya, Iya, betul. ketika mengambil Iya, keputusan kebajikan Iya, seperti apa. sementara Sementara di ini sekolah. benar-benar ya. Jadi begini, sementara di sekolah gurunya mengikuti workshop. dan harus mengikuti workshop. Ya. Sekolah kosong ya, tidak, makanya ibu yang itulah peran sebagai kepala sekolah yang harus memenuhi ke anak Dan juga yang memberikan kosong. kebajikan ya, karena sama-sama betul ya untuk meningkatkan kompetensi guru ya, mengikuti workshop tersebut ya Bu ya. Jadi mengambil keputusannya Ibu dengan mempersilahkan guru tersebut untuk mengikuti workshop dan Ibu sebagai kepala sekolah menggantikan sementara perannya sebagai guru pada saat itu. Baik Ibu, selanjutnya langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang Ibu bisa lakukan selama ini untuk mampu mengatasi dilema etika terkait kebajikan nilai-nilai sebagai kepemimpinan. Langkah-langkahnya ibu biasa mengatasi permasalahan yang ada di sekolah Ya. terkait kesiswaan dan kesiswaan dan ke akademik dengan jalan di musyawarahkan. Jadi langkah-langkahnya itu bermusyawarah dulu ibu dengan Dewan guru dengan para orang tua murid begitu. Jadi dengan jalan bermusyawarah untuk menentukan istilahnya pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin atau sebagai kepala sekolah ya Ibu ya, seperti itu. Iya baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu temui di sekolah Ibu, khususnya di TK Negeri Harapan Bangsa ya. Ya, itu. Ya. Ibu dalam hal ini berbenturan dengan lingkungan sekolah yang kurang memadai. Seperti itu. Jadi itu aja kekurangannya begitu ya. Jadi lingkungan sekolah yang kurang memadai atau mungkin kurang menarik Ibu. Iya betul. Iya. Ada juga yang Karena kondisi bangunan atau ya yang tidak ada lahan. terkait tidak ada lahan jadi ya. Harusnya kan lahan itu untuk bermain anak itu ya apa namanya
seperti apa gitu ya di TK itu ya, lebar, ada lapangannya, ada ada lahannya, iya. sehingga anak-anak mampu bermain Iya, mampu dengan bermain. senang hati, Itu gitu kan. lahan aja yang kurang memadai begitu Jadi di lingkungan sekolah. dilema etika pada kesempatan kali ini diantaranya lingkungan sekolah, diantaranya lapangan ataupun lahan yang kurang memadai untuk bermain anak-anak. Ya, seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat ataupun di sekolah yang Ibu tugas selama ini, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Berbentuk proposal ataupun seperti apa Ibu kira-kira menjalankannya? Menjalankannya dengan rapat aja Rapat dengan orang tua murid, lalu rapat dengan siapa Ibu? Para dewan guru, terus mungkin komite Iya, komite juga dilibatkan dalam untuk menyelesaikan dilema sekolah itu. dilema etika di sekolah terkait rujukan moral ataupun dilema etika. Jadi dengan jalan bermusyawarah, berdekatan dengan orang tua wali murid, lingkungan, komite juga seperti itu ya Bu. Baik Ibu, satu lagi mungkin pertanyaannya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik ya, yang dapat Ibu bisa ambil hikmahnya dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan dilema etika itu, sehingga menjadi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, hingga menjadi sebuah yang tidak menjadi lagi dilema etika. Seperti apa kebajikan Ibu dalam hal ini? Di antaranya mampu mengatasi permasalahan dengan jalan memusyawarahkan dan mufakat. Terus selain itu juga Ibu mampu mengidentifikasi masalah serta mengatasi permasalahan dengan jalan bermusyawarah bersama dewan guru, orang tua wali murid, komite, dan lingkungan sekolah yang mendukung selama Ibu bertugas di sekolah tersebut. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Mohon maaf sudah mengganggu tugas Ibu pada hari ini. Baik Bapak dan Ibu calon guru penggerak angkatan 9, demikian tadi wawancara saya Neng Hamidah bersama Kepala Sekolah TK Harapan Bangsa berada di Kecamatan Cimanu, Kabupaten Pandeglang, bersama Ibu Kepala Sekolah yang baik hati, Ibu Ai Linayah SPD, yang telah mendampingi saya terkait tugas pada hari ini di demonstrasi kontekstual di tugas CGP 3.1 terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Demikian kasus yang saya temukan, baik itu kasus 1, kasus 2, wawancara 1, dan wawancara 2. Salam hormat, salam bahagia, salam sehat selalu. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Thank you very much for watching. Semangat untuk semuanya. Ilaliko ma'asalama. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ibu, terima kasih.